Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Neng Komarasari. Saya mahasiswi semester 3 dari program studi hukum keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembagian waris, di mana makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Hukum Kewarisan Islam dengan dosen pengampu Bapak Didin Hainuddin SHI MA. Hukum waris merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam karena berkaitan langsung dengan hak-hak manusia atas harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Pembagian harta waris diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis agar tidak terjadi pertikaian antar keluarga serta untuk menjamin keadilan. Dalam masyarakat, sering terjadi perselisihan akibat ketidaktahuan tentang cara pembagian wasiat yang benar. Oleh sebab itu, memahami hukum waris Islam menjadi penting agar setiap muslim mengetahui hak dan kewajibannya. Pengertian waris itu sendiri secara bahasa waris berasal dari kata Arab al-mirats yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara istilah, waris berarti perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dasar hukum waris itu sendiri yaitu Al-Quran. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa hukum waris wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ahli waris laki-laki diantaranya yaitu terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek, paman, dan suami. Sedangkan ahli waris perempuan diantaranya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan istri. Bagian-bagian umum dalam pembagian waris Islam, suami mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak atau seluruh sisa jika tidak ada anak. Ibu mendapat 1/6 jika ada anak atau 2 saudara dan 1/3 jika tidak ada anak. Contoh kasus pembagian waris. Misalkan salah satu seorang laki-laki meninggal dunia, dia meninggalkan salah satu istri, kemudian 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Harta peninggalan dia berupa uang sebesar 120 juta. Langkah perhitungannya seperti ini. Misalkan dia memiliki harta sebanyak tentunya berupa uang ya, 120 juta. Langkah perhitungan pembagian waris. Istri. Yang kedua, anak laki-laki. Yang ketiga, anak perempuan. Langkah pembagian waris. Istri mendapatkan 1/8.
dibagi 120 juta kali sama dengan 15 juta ya, dibagi ini. Jadi mendapat 15 juta. Nah, sisa 120 juta diambil 15 juta, sisanya 105 juta. Kemudian berapa untuk total 3 bagian ya? Sisa 2 anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk anak laki-laki setengahnya dari sisa yang sudah diambil untuk orang tua perempuannya. Jadi ini kita hitung dulu ya, 105 juta dibagi 3 bagian. Jadi semuanya mendapatkan 35 juta. Kalau dibagi 3. Nah, sedangkan ini kan ada anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Nah, yang kita ketahui anak laki-laki itu setengah dari sisa yang sudah diambil ibunya. Berarti 105 juta dibagi 3 dulu kita hitungnya biar lebih mudah. Nah, untuk anak perempuan berarti hanya mendapatkan 35 juta. Nah, sedangkan setengah dari sisa yang 105 juta itu diambil 105 juta diambil anak perempuan ya. Jadi si anak laki-laki mendapatkan 70 juta karena anak laki-laki itu mendapatkan total bagian setengah dari sisa yang sudah diambil orang tua perempuannya itu. Sedangkan untuk anak perempuan itu setengahnya dari sisa anak laki-laki yang mendapatkan setengah bagian. Sampai di sini mungkin sudah dipahami atau sudah jelas bahwa pembagian harta warisan ketika suami mendapatkan anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan, sedangkan ibu mendapatkan 1/6 jika ada anak atau ada 2 saudara dan 1/3 jika tidak ada anak. Sedangkan untuk anak laki-laki mendapatkan setengah atau 3/4 dari mendapatkan 3/4 dari si anak perempuan. Dari penjelasan tadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum waris dalam Islam adalah aturan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hukum waris Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak timbul perselisihan. Baiklah, itu saja sedikit penyampaian tentang makalah yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan yang benar-benar perlu banyak sekali pemahaman.
Kelebihan itu hanyalah milik Allah. Ketidaksempurnaan adalah milik saya pribadi sebagai hambanya. Terima kasih atas segala waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.